Wah, rame banget ya. Lihat tuh Cakra, kincir anginnya muter-muter. Warnanya persis kayak yang ibu belikan buat bapakmu waktu kecil dulu. Iya, nenek tahu Cakra mau itu. Kita samperin ya. Tenang aja, nenek masih simpen uang sisa belanja kok buat jajan Cakra. Beliin aja Bu, nanti uangnya aku ganti. Biar Cakra ada mainan baru di rumah. Jadi nggak rewel kalau Dandi lagi banyak kerjaan. Alhamdulillah ya Mas, akhirnya kamu bisa lepas dari laptop juga. Jarang-jarang kan kita bisa ngabuburit bareng ibu sama Cakra begini. Iya, mumpung proyek yang kemarin lagi santai. Nanti kita sekalian buka puasa di luar ya. Ibu mau makan apa? Bilang aja, mumpung Dandi lagi luang. Ibu mah ikut kalian aja Dandi. Bisa keluar rumah bareng-bareng sambil gandeng Cakra gini aja. Ibu udah seneng banget. Duh, orang kantor telepon. Aku angkat bentar ya, Mah. Kamu temenin ibu sama Cakra dulu, jangan sampai kepisah. Iya Mas, tapi aku mau mampir ke toko itu bentar ya. Mau cari kerudung buat lebaran, mumpung nggak antri. Bu, titip Cakra bentar ya. Jangan dilepas tangannya, lagi rame banget ini. Iya, gampang. Ibu jagain. Ayo, Cakra mau lihat robot ya? Ayo, kita ke sana. Ayo, Cakra. Itu mainannya. Sana, coba kamu pilih sendiri. Ibu harus beli telur. Iya, Dandi mau makan telur dadar. Loh, Bu? Kok udah balik? Cakra mana? Apa lagi sama Wina di toko depan? Cakra kan lagi tidur di kamar, Dandi. Ibu kesini mau cari telur, tadi di dapur habis. Bu, ngomong apa sih? Kita kan lagi di luar, lagi cari jajan buka puasa. Tadi Cakra gandengan sama ibu mau lihat mainan kan? Mainan? Tadi ada yang jualan telur. Ibu lupa, Dandi. Ibu lupa kalau ada Cakra. Mas, Bu, loh, Cakra mana? Kok ibu sendirian di sini? Ibu ninggalin Cakra di depan sana, Win. Katanya dia lupa kalau bawa cucunya. Apa? Astagfirullah, Mas. Di depan sana kan ramai banget, banyak motor lewat. Ibu nggak sengaja, Dandi. Ibu benar-benar lupa tadi bawa Cakra. Lupa gimana? Itu anakku, Bu. Cakra itu cucu ibu. Masa bisa lupa? Ibu kalau nggak bisa jagain ya bilang. Jangan diam aja. Ayo kita cari, Mas. Takut ada yang nyulik. Ibu diam di sini. Jangan kemana-mana dulu. Cakra! Ini anaknya ya Pak? Tadi saya lihat dia kebingungan di pinggir jalan. Hampir banget dia mau nyebrang. Iya, Mbak. Ya Allah. Makasih banyak ya. Makasih sudah dijagain. Sama-sama Pak. Kasihan tadi nangis terus. Lain kali lebih hati-hati ya Pak. Di sini ramai banget motor lalu lalang. Iya, Mbak. Tadi saya titip ke neneknya. Tapi... Oh, ya sudah. Yang penting sudah ketemu ya Pak. Sekali lagi, makasih ya, Mbak. Mari. Jadi begini Pak Dandi, berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi tadi, kondisi ibu memang sudah masuk tahap demensia. Demensia? Maksud dokter, pikun biasa karena faktor umur kan? Kayak orang tua pada umumnya. Bukan sekedar pikun biasa Pak, ini penurunan fungsi otak. Ibu mengalami gangguan memori jangka pendek dan disorientasi. Itulah kenapa ibu bisa lupa kalau sedang membawa cucu atau tiba-tiba merasa harus membeli telur padahal sedang di luar rumah. Tapi dok, sebelumnya ibu sehat-sehat aja. Ibu masih bisa masak, masih bisa jagain anak aku kalau aku lagi sibuk kerja.
Gejalanya seringkali tidak terlihat sampai terjadi kejadian besar yang memicu kesadaran keluarga. Dalam kasus ibu, otaknya terputus sementara dari kenyataan. Beliau tidak sadar kalau beliau sedang melakukan kesalahan. Terus obatnya apa, Dok? Kasih obat yang paling bagus deh. Saya nggak mau kejadian kemarin terulang lagi. Bahaya buat anak saya. Demensia ini tidak bisa sembuh total, Pak Dandi. Obatnya hanya untuk memperlambat. Yang ibu butuhkan sekarang adalah pengawasan penuh 24 jam dan kesabaran ekstra dari keluarga. Beliau jangan dibiarkan sendiri lagi. 24 jam, Dok. Saya ini sibuk. Istri saya juga punya kesibukan. Kalau ibu harus dipantau terus, siapa yang mau jagain anak aku? Malah ibu yang harus dijagain juga. Itu memang tantangannya, Pak Dandi. Ibu sedang sakit. Beliau butuh bantuan, bukan kemarahan. Bu, mana kunci mobil? Tadi Dandi taruh di sini. Kunci? Tadi ibu pindahin sebentar, Dan. Biar nggak berantakan. Ya pindahin kemana? Dandi ini sudah telat. Ibu ini nyapain sih pegang-pegang barang kalau ujung-ujungnya lupa? Tadi di sini, bukan, di sana ya kayaknya. Aduh, ibu bener-bener ya. Bukannya bantu malah nambah beban. Kerjaan Dandi bisa kacau semua gara-gara ibu. Mas, bisa pelan dikit nggak? Jangan teriak-teriak gitu sama ibu. Gimana nggak teriak, Win? Tiap hari ada aja masalahnya. Barang hilang lah, kompor nggak dimatiin lah. Capek aku. Mas, ibu yang ngajarin kamu bicara. Jangan pakai lisanmu itu buat nyakiti hati dia. Udahlah. Makin diladenin makin telat aku. Betul, Pak. Untuk struktur bangunan ini, saya sudah pastikan semuanya aman dan sesuai budget. Bisa kita lihat di grafik. Dandi, kamu lagi bicara sama siapa, Nak? Kok sendirian di kamar gelap-gelap begini? Bu, keluar dulu. Dandi lagi rapat. Dandi, jangan bicara sendiri terus. Nanti tetangga dengar, dikiranya kamu kenapa-kenapa. Bapakmu mana? Belum pulang? Halo Pak Dandi, bisa mendengar suara kami? Bu, bisa nggak sih lihat Dandi lagi apa? Ini kerjaan penting, Bu. Jangan ganggu terus. Ibu cuma takut kamu sakit, Dandi. Dari tadi bicara sendiri terus. Ibu mau nanya bapakmu. Bapak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, Bu. Berapa kali Dandi harus bilang? Ibu bener-bener ya. Gara-gara ibu, Dandi bisa dicap nggak profesional. Malu-maluin. Bapak udah nggak ada. Ya Allah, ibu lupa, Dandi. Ibu lupa. Maaf Pak, ada gangguan sedikit dari pembantu di rumah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kamu serius, Mas? Mau masukin ibu ke panti jompo? Ini demi kebaikan kita semua, Win. Cakra hampir celaka. Kerjaanku berantakan. Di sana ibu ada yang jagain 24 jam. Ada perawat profesional. Kita tinggal bayar. Ibu nggak butuh perawat profesional, Mas. Ibu cuma butuh anaknya. Sabar itu ada batasnya, Win. Aku udah capek dicap anak durhaka tiap kali aku marah. Padahal ibu yang selalu cari masalah. Aku juga seorang ibu, Mas. Aku tahu rasanya. Sebandel apapun Cakra nanti, aku nggak akan pernah sanggup jauh dari dia. Begitu juga ibu ke kamu. Kenapa sekarang pas ibu sudah tua, kamu malah nggak punya tempat buat dia di rumah ini? Mas, ibu mungkin sudah nggak kenal lagi dunia ini kayak gimana. Dia sering lupa hari, lupa waktu. Tapi coba kamu lihat, setiap kali dia dengar suara mobil kamu pulang, mukanya langsung seneng. Ingatannya boleh hilang, Mas. Tapi rasa sayangnya ke kamu nggak akan bisa hilang. Keputusanku sudah bulat, Win. Besok kita antar ibu. Dandi, ini kita mau ke rumah siapa? Kok bawa koper segala?
Kita mau nginep ya? Ibu, ibu di sini dulu ya sebentar. Dandi ada urusan mendadak. Nanti Dani jemput. Kok ibu ditinggal? Koper ini isinya baju ibu semua kan? Dandi mau kemana? Dandi, ini tempat orang tua yang gak punya anak ya? Tapi kan ibu punya kamu, Dandi. Ibu masih punya kamu. Ibu mau pulang, nak. Ibu janji gak bakal lupain kunci lagi. Ibu janji gak bakal ganggu kamu kerja lagi. Sudah, Bu. Di sini lebih baik buat ibu. Dandi harus pergi. Dandi, jangan tinggalin ibu, nak. Dandi. Dandi, ibu takut sendirian, nak. Balik, Dandi. Pak Dandi, Anda sehat? Saya minta desain toko buah. Kenapa Anda kirim gambar masjid lengkap dengan menaranya ke email saya? Maksud Bapak apa? Itu toko buah, Pak. Lihat, rak buahnya saya buat melingkar di bawah itu supaya sirkulasi udaranya bagus. Bagus kan, Pak? Rak buah? Itu rak sandal, Dandi. Kamu jangan main-main. Ini proyek miliaran. Kalau kamu nggak niat kerja, saya batalkan sekarang. Tapi, Pak, di layar saya ini jelas-jelas toko buah. Cukup. Saya nggak mau pakai jasa arsitek yang sudah nggak waras. Proyek ini batal. Loh, kok jadi masjid? Tadi bukan ini. Tadi toko buah. Aneh bener sih Dandi. Diminta desain toko buah malah dikirim gambar masjid lagi. Loh, kok masjid lagi? Bukannya kemarin sudah Mas tegur soal file yang salah? Sudah 3 kali, Nay. Tapi dia ngotot bilang itu rak buah. Padahal jelas-jelas itu rak sandal. Astagfirullah, kok bisa gitu? Apa dia lagi nggak sehat ya, Mas? Gak tahu deh. Mending aku putus kontrak aja daripada proyek kita jadi kacau. Apa yang terjadi? Mataku kenapa? Win, sini Win. Mas, kamu kenapa teriak-teriak? Itu Cakra, Mas. Cakra hilang. Cakra siapa, Win? Cakra anak kita. Hilang gimana? Dia lari keluar rumah, Mas. Dia nyariin neneknya. Dia nangis terus, pengen jemput ibu. Aku cari sekarang. Cakra, di mana kamu, nak? Kepalaku sakit. Kenapa ini? Loh, ini jalannya kok jadi begini? Rumah Pak RT yang mana? Rumahku yang mana? Anehnya di mata Dandi, semua rumah dan jalan menjadi identik. Seakan-akan memori tentang jalan pulang telah dicabut dari otaknya. Dia seolah terperangkap dalam labirin dunia yang tak lagi ia kenali. Rumahku di mana? Tolong! Win, aku di rumah. Tadi aku baru aja keluar cari Cakra sebentar. Kok badanku sakit semua? Sebentar kamu bilang, Mas, kamu itu hilang 2 hari. Aku udah lapor polisi, aku sudah cari kemana-mana. Kamu baru ketemu tadi pagi pingsan di pinggir jalan di daerah Buaran. Buaran? Itu kan jauh banget dari sini, Win. Gak mungkin. Aku muter-muter di depan komplek cari Cakra.
Aku lihat semua rumah bentuknya sama. Aku nggak bisa pulang. Cakra dari kemarin ada di sini, Mas. Dia nggak kemana-mana. Kamu yang tiba-tiba pergi dari rumah. Maksud kamu apa, Win? Aku beneran linglung. Ingatanku rasanya kayak dihapus. Mungkin itu teguran, Mas. Kamu udah buang ibu ke panti. Kamu buat ibu merasa asing di tempat orang lain. Sekarang, Allah buat kamu merasa asing di tempat kamu sendiri. Itu karma karena kamu udah telantarin ibu. Enggak, Win. Aku nggak bermaksud begitu. Aku mau jemput ibu sekarang. Aku harus minta maaf. Sekarang mending kamu istirahat dulu, Mas. Besok pagi-pagi ke sana. Besok udah malam takbiran. Jangan sampai ibu sendirian di sana saat semua orang kumpul sama keluarganya. Harusnya Dandi nggak tinggalin ibu kemarin. Harusnya Dandi nggak sejahat itu sama ibu. Ibu kabur dari panti, dan beliau nggak hati-hati pas nyebrang, karena pikirannya cuma mau ketemu anaknya. Pas ibu kritis, kami langsung telepon Mas berkali-kali, tapi telepon kami selalu Mas reject. Saya pikir ibu cuma mau ngeluh. Saya nyesal, Sus. Saya nyesal banget. Saat nafas terakhirnya, ibu nggak berhenti nyebut nama Mas Dandi. Beliau sama sekali nggak dendam atau marah karena dia ditinggal di sana. Beliau cuma terus bilang kalau kangen, cuma pengen ketemu Mas sebentar aja. Bu, maafin Dandi, Bu.